Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Husnagustama dari kelas 11 MIPA 1 presensi 29. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Simak penjelasan dari saya. Subbab yang pertama yaitu tentang pengertian muamalah. Menurut fikih, muamalah bermakna tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Sedangkan menurut KBBI, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam, diantaranya yang pertama yaitu tidak boleh memakai cara yang batil, yang kedua tidak boleh melakukan kegiatan riba, yang ketiga tidak boleh melakukan dengan cara yang zalim atau aniaya, yang keempat tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, yang kelima tidak boleh dengan cara berjudi atau spekulasi, yang keenam tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Subbab berikutnya yaitu tentang macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-bai' dimaknai dengan tukar-menukar barang. Hukum asal jual beli adalah mubah menurut Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Melakukan jual beli secara halal dibenarkan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Selanjutnya itu bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan atau mubazir. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 surat ke-17 yang artinya, sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selanjutnya yaitu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Kekurangan barang diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya yaitu milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Melakukan ijab kabul atau serah terima dengan pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga, dan pembeli, baiklah saya beli. Hal itu seperti hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya jual beli itu hanya jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau tidak. Islam memperbolehkan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Macam-macam khiyar terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu khiyar majlis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum terpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu atau dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya.
Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki, "Engkau boleh kiar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam." Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu kiar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-minjam. Riba, apapun bentuknya dalam syariat Islam, hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikan. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat. Yang pertama yaitu sama timbangan ukurannya, dilakukan serah terima saat itu juga, dan tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Macam-macam riba terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu riba fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itu adalah termasuk riba. Yang kedua itu riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga itu riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli harus berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih dalam tanah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu riba nasiah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak petik, atau membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Macam-macam muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda pada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan di masa depan. Harta dan benda tersebut tidak berubah keadaannya saat dikembalikan. Misal utang 100 perak harus dikembalikan 100 perak juga. Rukun utang piutang ada 3, di antaranya yang pertama yaitu ada yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua yaitu ada harta atau barang. Yang ketiga yaitu ada lafaz kesepakatan. Proses utang piutang sebaiknya dicatatkan dan ada saksinya. Jika yang berutang kesulitan membayar, maka berikan tenggang waktu sampai ia mendapat rezeki. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 surat kedua. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Macam-macam muamalah yang ketiga yaitu sewa menyewa. Secara fikih, sewa menyewa disebut juga ijarah. Ijarah adalah imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa berupa penyediaan tenaga, pikiran, biaya, atau hewan yang diberikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wa in aradtum an tastarti'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun sewa-menyewa yang terdiri dari yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa, sebab resiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan resiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. Yang keenam yaitu berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh yaitu harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu untuk kontrak tenaga kerja diberitahu jenis pekerjaan, jam kerja, masa kerja, gaji, sistem pembayaran yang terdiri dari harian, bulanan, mingguan atau borongan, dan tunjangan. Subbab selanjutnya yaitu tentang syirkah. Syirkah maknanya mencampur dua bagian atau lebih hingga tak bisa dibedakan lagi. Menurut istilah, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan mendapat untung. Rukun dan syarat syirkah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pihak yang berakat atau akidah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dalam melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua yaitu objek akad atau makud alaihi mencakup pekerjaan atau modal yang halal. Yang ketiga yaitu akad atau sigot. Syarat sahnya akad adalah harus berupa tasarruf, yaitu ada aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mol. Modalnya disyaratkan berupa uang. Keuntungan disepakati misalnya 50/50 dan jika rugi, maka kerugian juga ditanggung 50/50 oleh masing-masing mitra usaha. Yang kedua yaitu syirkah abadan. Syirkah abadan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mol. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Pembagian keuntungan misalnya 60/40 yang disepakati bersama kedua mitra. Pekerjaan harus halal. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian atau wujuh seseorang. Hakikatnya termasuk dalam syirkah abadan. Misalnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya oleh pedagang. A dan B menyuruh pedagang membeli barang, lalu barang dijual oleh A dan B dengan keuntungan 50/50. Modal dikembalikan pada pedagang dan keuntungan dibagi dengan A dan B. Yang keempat yaitu syirkah muwafadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Misal, A adalah pemodal, memberi modal pada B dan C, lalu B dan C juga ikut menanam modal membeli barang secara kredit. Awalnya syirkah abdan lalu berubah menjadi syirkah wujuh karena berdasar pada ketokohan. Keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Jika rugi juga ditanggung sesuai jenis syirkahnya, yakni sebesar presentasi modal. Yang kelima yaitu mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan modal atau sahibul mol, pihak lain jadi pengelola atau mudarib. Keuntungan usaha mudorobah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak perjanjian, sementara kerugian ditanggung pemilik modal. Jika kesalahan bukan karena pengelola, mudorobah dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlakoh.
Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua itu mudharabah muqayyadah, yaitu usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Selanjutnya yang keenam yaitu musakoh, kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik menyerahkan urusan semua pada petani. Keuntungan ditentukan di awal akad. Yang ketujuh yaitu muzaraah dan mukabaroh. Muzaraah adalah kerjasama bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani, namun bibit disediakan petani. Sementara mukabaroh, bibit berasal dari pemilik lahan. Subbab yang keempat yaitu perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan sistem bunga. Dilihat dari penerapan bunganya, bank dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bank konvensional, adalah bank yang menghimpun dana untuk disalurkan kepada perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua yaitu bank Islam atau bank syariah, adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga tidak ada dalam bank Islam karena bank syariah memakai cara yang bersih dari riba. Cara yang dipakai bank syariah yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan presentasi sesuai perjanjian. Dalam sistem mudharabah, pihak bank sama sekali tidak menginvestasi manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Yang ketiga yaitu wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga kepada bank. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Yang keempat yaitu qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu murabahoh, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Subbab yang kelima atau yang terakhir yaitu asuransi syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asal kata asuransi adalah asurantie, yang diambil dari bahasa Belanda yang bermakna pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal at-ta'min, yang artinya pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari rasa takut. Asuransi adalah bagian dari muamalah yang hukum fikihnya diperbolehkan atau jais dengan syarat sesuai hukum Islam. Memiliki asuransi bisa disebut sebagai upaya yang didasarkan nilai tauhid bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah bisa berupa kematian, kecelakaan, bencana alam maupun lainnya. Untuk menghadapi musibah ada tiga cara, yakni menanggung sendiri, kedua mengalihkan resiko ke pihak lain, ketiga yaitu mengelolanya bersama-sama. Musibah menurut Islam bukan hanya masalah individu, melainkan juga masalah kelompok di mana individu tinggal. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 surat kelima yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah," yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Jika peserta ingin menarik dana premi maka bisa dilakukan. Sedangkan pada asuransi konvensional,
Orang membayar premi untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi atau jual beli atas resiko kerugian. Ada mekanisme dana hangus, sehingga peserta tak bisa menarik lagi premi jika ingin keluar dari keanggotaan sebelum jatuh tempo. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.